Bab 82. Ujian. Ketika kembali ke paviliun obat spiritual, hari sudah hampir subuh. Membawa tas penyimpanan yang menggembung, Harley duduk di bawah tungku alkimia dan mulai memahami resep pil jiwa lagi. Langit cerah dan Freddy Su yang mengenakan jubah merah, berjalan keluar dari dalam. Tetua Su. Melihat Freddy Su keluar, Harley buru-buru melangkah maju, menggosok tangannya dan tersenyum. Kapan kamu akan menunjukkan kepada aku cara membuat pil jiwa? Kamu memetik begitu banyak rumput spiritual, kamu cari tahulah sendiri. Sudut bibir Harley berkedut. Apakah rumput spiritual itu bukan milikmu? Bila meminta aku berpikir sendiri, Tuhan tahu berapa banyak rumput spiritual yang akan terbuang dan Tuhan tahu berapa banyak waktu yang akan dihabiskannya. Aku akan pergi ke gerbang dalam, tunggu hingga aku kembali. Di sini, Freddy Su telah melambaikan lengan bajunya dan berjalan keluar dengan anggun. Setelah Freddy Su pergi, Harley tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Namun, dia masih menyimpan resep pil dan setelah menenangkan diri, dia memasukkan api sejatinya sendiri ke dalam tungku pemurnian pil, tapi bukan membuat pil jiwa, melainkan pil Huisuan. Dia ingin menggunakan teknik pembuatan pil Huisuan untuk melatih pemurnian alkimianya. Karena keberhasilan pemurnian 4 pil Huisuan sebelumnya, tekniknya menjadi lebih terampil dan jumlah kegagalan menurun. Freddy Su pergi seharian dan tidak kembali hingga malam hampir tiba. Selama periode ini, Harley telah menyempurnakan 3 pil Huisuan, meskipun kualitasnya tidak terlalu tinggi, tapi dia sudah membuat kemajuan besar. Seiring desahan ringan dari Harley, pil Huisuan keempat sudah akan berhasil dibuat. Namun, mungkin dia sedikit tidak sabar dan kendalinya terhadap api sejati sedikit menggendur, sehingga pil Huisuan yang sudah akan berhasil itu meledak di tempat. Yang terjadi selanjutnya adalah tungku alkimia berdegung dan suara ledakan terdengar dari dalam. Harley sangat terkejut hingga dia mundur, lalu ada senandung di benaknya, yang terasa sangat menyakitkan. Mungkin karena pergerakan di sini terlalu besar, jadi membuat Keliki yang sedang berlatih pun merasa khawatir, jadi dia datang dengan cepat dari aula samping. Apa yang kamu lakukan? Ketika dia melangkah maju, Keliki berteriak keras dan karena pemusuhannya kepada Freddy Su, jadi suaranya terdengar dingin, bahkan tatapannya ketika menatap Harley juga terlihat ada kemarahan. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku memperingatkanmu, kamu di sini untuk bekerja, jadi jangan asal menyentuh barang-barang, kata Keliki dengan dingin. Begitu kata-kata ini keluar, Harley tertegun sejenak. Rupanya Freddy Su tidak memberitahu Keliki tujuan sebenarnya dari kedatangannya ke sini, sehingga hingga saat ini, Keliki selalu pikir dirinya benar-benar hanya seorang murid yang ditugaskan untuk bekerja. Dia tidak mengatakan apa-apa, dia bangkit dari tanah dan tidak repot-repot menjelaskan. Keliki melirik token yang tergantung di pinggang Harley. Ada juga kata yang terukir di atas token itu. Sekilas melihat, dia mengenali bahwa itu adalah token Freddy Su. Dari mana token itu berasal? Melihat Harley dengan dingin, Keliki mendengus pelan. Diberikan oleh Tetua Su. Bohong. Keliki mengeluarkan pedang spiritual dan meletakkannya di pundak Harley. Token guru tidak pernah lepas dari tubuhnya, bahkan dia juga tidak pernah memberikannya kepadaku dengan mudah, jadi apakah mungkin dia akan memberimu yang merupakan hanya seorang pekerja? Mendengar ini, Harley tanpa sadar memijat pelipisnya. Katakan, apakah kamu mencurinya dari guru? Pedang spiritual Keliki menunjuk langsung ke tenggorokan Harley. Kelly, pada saat ini, suara yang dalam datang dari luar dan Freddy Su, yang pergi ke gerbang dalam, sudah kembali. Guru, Keliki buru-buru menyimpan pedang spiritual,
pertama-tama membungkukkan tangannya, lalu melirik Harley Ye di belakangnya. Dia berbuat sesuatu dengan sembunyi-sembunyi di dekat tungku alkimia dan dia mencuri tokenmu. Sembunyi-sembunyi apanya? Jelas-jelas aku melakukannya dengan terang-terangan. Jangan membuat alasan, aku sudah melihat semuanya. Berhenti. Freddy Su berkata dengan suara yang rendah lagi, menatap muridnya, Keliki, aku yang memberikan token padanya. Guru, mengapa kamu? Aku memintanya untuk menggunakan tokenku untuk pergi ke taman rumput spiritual untuk memetik rumput spiritual. Sedangkan dia tidak datang untuk melakukan bekerja, melainkan membantu aku membuat obat. Dia adalah seorang alkemis. Alkemis. Rupanya benar seperti yang Harley Ye duga, di mana mata Keliki penuh kejutan dan baru pada saat inilah dia tahu bahwa Harley Ye tidak di sini untuk bekerja, melainkan untuk membuat obat. Ekspresi Keliki tak terlukiskan, dia melirik Freddy Su, lalu menatap Harley Ye dari atas ke bawah. Paviliun obat spiritual tidak terlalu kecil, tetapi juga tidak besar. Harley Ye adalah alkimia di sini, tapi dia bahkan tidak tahu tentang itu. Dari saat dia melihat Harley Ye, dia selalu berpikir bahwa Harley Ye hanyalah seorang murid yang datang untuk bekerja. Pada saat ini, dia agak mengerti mengapa Freddy Su ingin menjodohkan dia dengan Harley Ye. Seorang alkemis merupakan status terhormat, adalah objek yang ingin didapatkan oleh semua pihak. Meskipun saat ini basis kultivasinya tidak tinggi, namun Harley Ye masih muda. Tidak lama lagi, dia pasti akan menjadi orang hebat di dinasti Dacu. Tetua, tokenmu. Pada saat ini, Harley Ye menyerahkan token itu kepada Freddy Su, lalu menggosokkan kedua tangannya sambil tersenyum. Kapan kamu akan menunjukkan cara membuat pil jiwa padaku? Freddy Su mengangkat alisnya, membelai janggutnya dan berkata sambil tersenyum, bukannya tidak mungkin untuk menunjukkannya padamu, tapi premisnya adalah kamu harus lulus dari ujian yang kuberikan. Ujian? Harley Ye terkejut dan menatap Freddy Su dengan heran. Kalahkan muridku, kata Freddy Su dan melirik Keliki di sampingnya. Mendengar ini, Keliki sedikit mengernyit dan matanya penuh keheranan. Dia sudah berada di tingkatan alam Zen Yang dan di gerbang luar, segelintir murid yang bisa membuatnya takut hanya beberapa orang, apalagi hanya seseorang yang berada di tingkatan alam Ningki. Dia samar-samar merasa bahwa Freddy Su sedang mempersulit Harley Ye, tapi untuk Harley Ye, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk lulus dalam ujian seperti itu. Apakah tetua serius? Tak disangka, mata Harley Ye menjadi tajam. Serius? Baik, Harley Ye segera mundur sejauh 4 atau 5 kaki, lalu memutar tubuhnya dan darah di tubuhnya mengalir dengan cepat. Sebelum pertempuran, darahnya sudah mendidih. Kakak sepenguran Kelly, silahkan. Meregangkan tubuhnya, Harley Ye pun mengeluarkan pedang Cixiao. Guru. Keliki sedikit mengernyit dan menatap Freddy Su di sampingnya. Freddy Su membelai janggutnya dengan ringan dan tersenyum penuh arti. Meskipun dia tidak berbicara, dia sudah diam-diam mengirimkan suara ke Keliki, Kelly, jangan meremehkannya. Seorang alkemis tidak pandai berkelahi dan dia hanya berada di tingkatan alam Ningki. Guru, apakah kamu sudah terlalu melebih-lebihkan dia? Meskipun Keliki tidak berbicara, tapi tatapannya mewakili segalanya. Dia juga mundur 4 hingga 5 kaki, berdiri diam, memandang ke arah Harley Ye, lalu mengangkat 3 jari dan berkata dengan acuh tak acuh, 3 gerakan, jika aku tidak berhasil mengalahkanmu dalam 3 gerakan, maka anggap aku kalah. Kakak sepenguran rupanya sangat percaya diri. Harley Ye tersenyum sedikit. Karena, aku memiliki kekuatan itu. Suara Keliki masih acuh tak acuh. Sebelum dia selesai berbicara, dia sudah memindahkan segel dengan cepat dan terampil. Tiba-tiba, dengan Keliki sebagai pusatnya, angin keberuntungan terbentuk,
angin mengembun menjadi bunga, kemudian salju putih berkibar, mengembun menjadi daun, angin dan salju terjalin, bunga dan daun berserakan serta cahaya. Di seberangnya, Harley menyipitkan matanya. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa melihat kehebatan teknik rahasia Keliki. Angin, bunga, salju dan daun. Di sisi yang berlawanan, suara merdu terdengar dan tangan Keliki sudah menunjuk ke arah Harley. Segera, metode misterius angin, bunga, salju dan daun datang mendekat. Segera, Harley mengayunkan pedang-pedang Cixiao untuk bertahan dengan susunan pedang Tiangang. Pon, pon. Meskipun angin, bunga, dan daun salju lembut, mereka sangat ganas, dan ketika mereka menyentuh pedang-pedang Cixiao, percikan api bahkan tercipta. Teknik rahasia ini benar-benar luar biasa. Harley menggerakkan pedang-pedang Cixiao dengan sekuat tenaga. Bersambung. Bab 83. Menang. Tapi meskipun begitu, setiap bunga angin, setiap helai daun salju, berhasil mengores jubahnya. Angin, bunga, salju dan daun. Aku tidak menyangka Kelly sudah bisa menggunakan teknik rahasia ini dengan sangat terampil. Freddy Su, yang menyaksikan pertempuran di tangga batu, tersenyum dan membelai janggutnya, seolah-olah dia sangat puas dengan murid yang dia latih. Kelly menarik kembali tatapannya, dia melihat Harley. Angin, bunga, salju dan daun Kelly sangat misterius, yang telah membuat Harley kelelahan, bahkan terlihat mengenaskan. Mereka berdua sama-sama muda dan energi, sepertinya tidak masalah bila mereka menyulitkan satu sama lain. Gumam Freddy Su. Metode rahasia ini benar-benar aneh. Harley terkadang menghindar, terkadang bertahan, tetapi masih dikelilingi oleh angin, bunga, salju dan daun. Dia sudah melawannya, tetapi masih ada lagi di belakang, seolah-olah ini adalah pertarungan yang tidak ada habisnya. Namun, jika kamu ingin mengalahkanku dengan teknik rahasia ini, kamu sudah terlalu meremehkanku. Harley mencibir, tubuhnya membuat putaran yang indah dan dia mengayunkan pedangnya untuk membubarkan angin, bunga, salju dan daun yang masuk. Kemudian mundur dan langsung bergerak menuju Kelly. Melihat ini, Kelly segera melambaikan tangannya, lalu angin, bunga, salju dan daun menjebak Harley ke dalam lagi. Hanya saja dia benar-benar sudah meremehkan Harley. Gerakan Harley menjadi aneh dalam sekejap, dia mengerahkan 1000 bayangan ilusi di belakangnya, membuat angin, bunga, salju dan daun di sekitarnya jelas gagal mengikuti ritmenya. Sungguh gerakan yang misterius. Tidak hanya Kelly, bahkan Freddy Su sendiri juga menunjukkan ekspresi terkejut. Kakak sepenguruan, sekarang giliranku. Dengan sekuat tenaga, dia bergegas maju hingga ke depan Kelly, lalu mengerahkan telapak petir yang telah mendapatkan momentum untuk waktu yang lama. Sebuah angin yang mendominasi membuat Kelly mengerutkan kening lagi. Dari angin ini, dia jelas merasakan kekuatan serangan kuat yang terkandung di dalamnya, seolah-olah itu bukan kekuatan yang seharusnya dimiliki seorang Alang Ningki. Meskipun terkejut, Kelly tetap melambaikan tangannya dan ada tembakan terbang sinar spiritual dari tangan itu, lalu dia mendorongnya keluar, melawan langsung dengan serangan Harley. Ketika kedua telapak tangan saling bersentuhan, terdengar suara menderu. Melihat keduanya lagi, Harley dan Kelly sama-sama dipukul mundur satu langkah. Kedua telapak tangan itu memiliki kekuatan yang sama, tidak ada yang lebih kuat atau lebih lemah. Orang aneh macam apa dia? Mata indah Kelly penuh dengan kejutan dan baru pada saat inilah dia menyadari bahwa kata-kata Freddy Su bukannya tanpa tujuan.
Ketika sedang tenggelam dalam keterkejutannya, Harley sudah mengayunkan pedangnya dan diarahkan ke tengah alisnya. Melihat ini, Keliki melangkah mundur, dengan jari-jari kakinya di tanah. Sosok dan gerak kakinya juga misterius, lalu hanya tersisa jarak 2 inci jauhnya. Harley tidak menyusulnya. Jari Ling Qiao. Sambil melangkah mundur, Keliki tiba-tiba menarik jarak dari Harley, kemudian menunjuk. Dalam sekejap, Harley melemparkan pedang-pedang Qi Xiao. Suara benturan logam terdengar dan pedang-pedang Qi Xiao yang terbang ke arahnya, dilempar keluar oleh Keliki. Melihat Harley bergerak maju, Keliki melambai dan menunjuk lagi. Namun, apa yang tidak dia duga adalah bahwa Harley tidak membuat pertahanan sama sekali, melainkan berhadapan langsung dengan serangan Keliki dan sebuah lubang darah menyembul dari seluruh bahunya. Dengan begitu barulah dia bisa tiba di depan Keliki. Jelas, Keliki tidak menyangka Harley akan bertarung seperti ini. Ketika sedang kebingungan, Harley sudah menebas dengan telapak tangannya dan ada juga raungan binatang. Keliki tampak acuh tak acuh, merespons dengan tenang dan melambai untuk memblokir, tetapi di bawah, lutut Harley juga menyentuh pada saat yang sama. Pertarungan jarak dekat, Keliki menyipitkan matanya dan mengulurkan tangan untuk menahan pukulan lutut Harley. Benar, Harley tersenyum aneh. Kemudian gaya permainannya langsung menjadi keras, mendominasi dan sangat aneh. Di paviliun obat spiritual, raungan yang tidak bisa dijelaskan terdengar, menyertai setiap kali Harley bergerak. Dia seperti seekor binatang buas lain yang turun gunung, kadang seperti harimau, kadang seperti kera ganas, kadang seperti singa, kadang seperti serigala, di mana dia mencakar, memukul dan mencabik menggunakan tangan, kaki, lutut, bahu dan setiap sendi di tubuhnya bisa digunakan menjadi senjata. Rupanya ada teknik rahasia pertarungan jarak dekat yang begitu mendominasi. Keliki tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Anak muda, aku sudah meremehkanmu. Freddy Su juga menunjukkan keterkejutan, kecuali pemuda di puncak Tianyang. Ini pertama kalinya aku melihat Kelly terlihat begitu mengenaskan. Sepertinya cukup masuk akal jika kamu bisa mengalahkan lebih dari setengah murid pewaris dari 2 puncak Ren Yang dan Di Yang. Pertempuran semakin panas dan Harley semakin bertarung semakin berani. Dengan hanya mengandalkan jurus kemarahan monster dan teknik 1000 bayangan ilusi, berhasil membuat Keliki terus mundur. Bila melihat Keliki lagi, pakaiannya sudah berantakan dan terlihat mengenaskan. Meskipun dia memiliki berbagai latihan teknik hitam, tapi setiap kali dia menggerakkan tangannya, dia akan diinterupsi oleh Harley terlebih dahulu. Lalu dalam pertarungan jarak dekat, dia diserang terus-menerus hingga tidak bisa mengangkat kepalanya. Mendengar raungan, Keliki terpaksa menerima pukulan dari Harley dan tubuhnya menghancurkan batu di belakangnya. Tetapi saat ini, dia hanya punya waktu untuk bereaksi, lalu menamparkan Harley yang bergegas ke arahnya dan terbang keluar. Bihai Lingkuan. Setelah memukul mundur Harley, Keliki dengan cepat menggerakkan tangannya. Tiba-tiba, ada gelombang yang bergejolak dan suara ombak yang menerjang. Di belakang Keliki, ada gelombang yang bergejolak, bahkan tungku alkimia besar ditelan dan momentumnya luar biasa besar. Teknik rahasia ini luar biasa. Sepertinya dia tidak ingin kalah di tangan alam Ningki, jadi dia mengerahkan jurus yang menggemparkan. Di sisi yang berlawanan, menghadapi ombak yang berdatangan, Harley mundur selangkah tiba-tiba. Momentum Bihai Lingkuan ini sangat kuat dan sepertinya hanya ada sedikit murid di gerbang luar yang dapat memblokir serangannya. Api sejati muncul. Pikirannya bergerak dan dia mengeluarkan api sejati. Api sejati menyala dengan ganas, dengan dia di tengah, membentuk pusaran bara api yang melindunginya di tengah.
berhadapan dengan ombak yang bergejolak menenggelamkannya di tempat. Barulah pada saat ini, Keliki menghela nafas lega dan dia cukup percaya diri dengan teknik rahasianya. Dia yakin Harley tidak bisa melawan serangan ini dan masih ada ekspresi kaget di matanya yang indah. Pertama kalinya dia diserang hingga begitu mengenaskan di tangan seorang alam ningki. Kamu bisa memaksaku untuk menggunakan teknik rahasia ini, Harley, kamu sudah harus merasa bangga pada dirimu sendiri. Tentu saja, segera setelah dia selesai berbicara, bihai lingkuan yang dia kerahkan tadi, dihancurkan oleh Harley, di mana ada gelombang panas yang bergerak keluar. Segera, terdengar suara dentang pedang spiritual. Dalam keterkejutan dan ketidakpercayaan, ujung pedang-pedang Chi Xiao sudah keluar dan berjarak 3 inci dari tenggorokannya. Kakak sepenguruan, kamu kalah. Harley memandang Keliki sambil tersenyum. Ini, Keliki menatap kosong ke arah Harley di depannya, mulutnya yang terbuka tidak bisa ditutup untuk waktu yang lama. Meskipun hanya 3 jurus, dia tahu bahwa teknik rahasia yang digunakan oleh ketiga jurus itu luar biasa. Dengan tingkat kultivasinya, dia dikalahkan oleh alam-alam Ningki yang tidak pernah dia duga. Menyimpan pedang Chi Xiao, Harley tersandung dan hampir jatuh. Bihai lingkuan Keliki memang kuat, jika dia tidak memiliki api sejati, dia pasti akan kalah. Murid yang Freddy Su ajari benar-benar tidak mudah. Hatinya penuh dengan desahan dan Harley tahu bahwa jika tidak ada batasan 3 serangan dan jika pertarungan terus berlanjut, tidak akan ada yang tahu siapa yang akan menang dan kalah. Anak muda, kamu benar-benar mengejutkanku. Freddy Su yang berada di tangga berjalan perlahan, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Itu hanya beruntung. Harley terkekeh dan terus menuangkan cairan spiritual ke dalam mulutnya. Freddy Su melihat Keliki yang diam dan wajahnya menjadi gelap. Kelly, kamu perlu tahu bahwa selalu ada gunung yang lebih tinggi di luar sana. Dengan kekalahanmu hari ini, kamu harus kembali dan merenungkannya baik-baik. Keliki mengerutkan bibirnya, tapi tetap mengangguk. Dia tahu bahwa jika Harley memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan miliknya, dia pasti akan kalah dan hanya ini saja, dia sudah lebih rendah dari Harley. Perlahan-lahan menggerakkan langkahnya, Keliki diam-diam berjalan menuju aula samping. Saat dia melangkah ke aula samping, dia tidak lupa menoleh untuk melihat Harley, seorang alam ningki, seorang alkemis yang seharusnya tidak pandai bertarung, memberinya terlalu banyak kejutan. Aku terlalu sombong. Tiba-tiba, Keliki bergumam pada dirinya sendiri, emosi yang tak dapat dijelaskan muncul di hatinya. Harley jelas tidak menyadari keanehan Keliki ketika dia pergi. Dia menggosok tangannya dan menatap Freddy Su sambil terkekeh. Tetua, Anda harus menepati janji. Aku tidak akan merugikanmu. Freddy Su berkata dengan marah dan dia juga merasa malu setelah muridnya dikalahkan. Meski begitu, dia tetap menepati janjinya. Di bawah cahaya bulan malam, dia mengaktifkan api bumi dan memasukkan rumput spiritual yang disiapkan oleh Harley ke dalamnya satu persatu. Dibandingkan dengan Harley, seorang alkemis yang setengah matang, dia memiliki tingkat pengetahuan alkimia yang tinggi. Dia tidak memiliki tekanan apapun untuk menyempurnakan alkimia dan saat menyempurnakan, dia juga menjelaskan misteri di dalamnya kepada Harley. Keluar. Segera, dengan teriakan lembut dari Freddy Su, ramuan biru jernih terbang keluar dari tungku alkimia dan dia meraihnya dengan tangannya. Apakah kamu sudah paham? Freddy Su dengan sadar memasukkan pil jiwa yang baru disempurnakan ke dalam lengan bajunya. Memang sedikit lebih sulit daripada pil Huixuan, tapi seharusnya tidak ada masalah. Harley menyentuh dagunya. Kalau begitu kamu berlatihlah perlahan-lahan. Freddy Su terlihat santai,
lalu menyenandungkan lagu dan berjalan ke aula belakang. Bersambung.